Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yamin dengan NIM 2200272 dari sesi 067. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang Public Internal Employee Relation dan Stakeholder Relation. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi public internal. Yang pertama, pengertian dan fungsi public internal employee relation dan stakeholder relation. Public internal employee relation atau yang disebut juga hubungan pekerja internal publik adalah bidang dalam manajemen sumber daya manusia yang fokus pada hubungan antara manajemen perusahaan dengan karyawan internal atau pekerja dalam organisasi tersebut. Ini merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memahami, memelihara, meningkatkan hubungan antara manajemen dan karyawan. Tujuan dari Public Internal Employee Relation adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, meningkatkan komunikasi antar manajemen dan karyawan, dan memastikan bahwa kepentingan karyawan diakomodasi. Beberapa fungsi dari Public Internal Employee Relation termasuk yang pertama yaitu komunikasi internal, yang kedua manajemen konflik, yang ketiga kesejahteraan karyawan, yang keempat keberagaman dan inklusi. Sementara itu, stakeholder relation atau yang disebut juga hubungan pihak stakeholder adalah praktik manajemen yang berfokus pada hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan. Pihak stakeholder dapat meliputi pemegang saham, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan banyak kelompok lain yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Fungsi utama dari stakeholder relation meliputi yang pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua, komunikasi dengan stakeholder, yang ketiga, manajemen konflik, yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan, yang kelima, keberlanjutan bisnis. Yang kedua ialah definisi internal public relation. Kegiatan internal public relation adalah kegiatan yang ditunjuk untuk internal public organisasi atau perusahaan. Public internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya. Melalui internal public relation, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal dan kepentingan umum antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan itu yang akan menciptakan iklim kerja yang baik. Dengan demikian, operasi perusahaan akan berjalan dengan lancar. Kegiatan hubungan internal dilakukan oleh petugas hubungan masyarakat, yaitu yang pertama, hubungan dengan karyawan. Sebuah PR harus dapat berkomunikasi dengan semua tingkat karyawan, baik secara formal maupun informal. Sebuah PR juga harus mampu menjembatani komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Sebuah public relation juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mampu berkomunikasi apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, persyaratan menjadi public relation. Public relation dan penanganan krisis kepercayaan serta turunnya citra perusahaan. Citra merupakan hal yang terpenting dari suatu perusahaan. Citra ini dengan sengaja diciptakan agar memberikan nilai positif. Nilai positif sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik agar eksistensi dari perusahaan dapat terus berlanjut. Peran public relation sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelas mengetahui peran public relation mengenai krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, identifikasi potensi krisis.
Public relation harus bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi potensi krisis yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Ini termasuk mengendalikan risiko internal dan eksternal yang dapat muncul. Yang kedua, perencanaan krisis. Public relation harus membantu merancang krisis yang meliputi langkah-langkah yang akan diambil jika krisis terjadi. Yang ketiga, respon cepat. Public relation harus memberikan respon cepat terhadap krisis ketika itu terjadi. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada semua pihak yang terlibat. Yang keempat, transparansi. Public relation harus mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dalam menghadapi krisis. Ini berarti mengakui kesalahan jika ada, memberikan informasi yang jujur, dan menghindari upaya menutupi masalah. Yang kelima, komunikasi internal. Public relation harus membantu dalam komunikasi internal dengan karyawan perusahaan. Karyawan harus diberitahu tentang situasi krisis dan bagaimana hal itu memengaruhi perusahaan. Yang keenam, komunikasi eksternal. Public relation harus merancang pesan komunikasi eksternal yang tepat dan konsisten yang akan disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk media, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Yang keenam, komunikasi eksternal. Public relation harus mampu merancang pesan komunikasi eksternal yang dapat konsisten yang akan disampaikan kepada berbagai pihak. Yang ketujuh, kelola media sosial. Public relation harus memantau dan mengelola media sosial dengan cermat selama krisis. Yang kedelapan, evaluasi pembelajaran. Setelah krisis teratasi, public relation harus mampu membantu dan mengevaluasi respon perusahaan terhadap krisis tersebut. Yang kesembilan, bangun kembali kepercayaan jangka panjang. Public relation harus terlibat dalam upaya perusahaan untuk membangun kembali kepercayaan jangka panjang. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.